Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya dikasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam roh, juga dalam penyembahan kita saat malam hari ini di Mesbah Doa. Mari kita menyembah Dia, memuji Dia dengan segenap hati kita. Kita bawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan yang begitu luar biasa yang kita sembah. Mari kita berdoa, Engkau Allah yang baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
setiap waktu, oh Tuhan. Ku bersyukur, ku berterima kasih, Engkau baik, Yesus. Tak pernah kasih-Mu atas hidupku, Kau menolong, menjagaku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Syakarala pasyata karala sekarala bayarala bayar. Syakarala mayarala masy karala sakata karala. Takalama syakarala takalama syakarala bayarala. Haleluya, bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, Engkau baik. Haleluya. Syakarala patakarala syakarala syakarata karala papa 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 papa. Takarala masyakarala masyakarata karala patakara. Takarala masyakata karala. Syakarala patakara papa 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 papa. Syakarala masyakarala mayara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai Tuhan. Kau selalu menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Oh, Yesus kemenanganku, Yesus kemenangan kami, Yesus. Haleluya. Syakarala pasyakata karala
kita karala patakara. Enashakara la patakara la pashikara takara la motekera la pashakata kora la patakara la. Tekara la pashikara la pashakata kara la motekera la pashikara la motekara la papa 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 papa. Enashakara la patakara la pashakara papa la patakara la pashikara la pashakara la. Tekara mashike tekera la matakara la pashikara takara la pashakata kara papa la patakara la pashikara takara. Tekara la pashikara la. Terima kasih Tuhan ya la pashikara. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk urapan-Mu, untuk lawatan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka setiap hati kami untuk Kau taburi benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, gimana keadaan saudara hari ini? Saya berdoa supaya saudara mengalami keadaan yang baik, ya. Dan hari ini saya pengen kita membaca kehidupan perjalanan dari Bapak orang percaya namanya Abraham. Bagaimana dia hidup. Ke depan saya akan banyak berbicara tentang live by faith atau hidup dengan iman. Karena Abraham ini adalah bapak orang percaya, kita perlu belajar kenapa dia dijuluki bapak orang percaya, ya. Mari kita membaca bersama-sama. Ini pernah kita renungkan di dalam SMA atau suka membaca Alkitab. Mari baca bersama-sama dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4, ayat yang keempat, ayat yang ke-18. Ini tentang ayat 17 lah, supaya kita bisa mengerti kenapa dia disebut Bapak orang percaya. Saya baca ayat 17 ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Bayangkan, dia disebut bapa banyak bangsa. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia menjadi bapa bagi banyak bangsa, tapi keturunan satu saja belum ada. Anak satu aja belum ada, belum nongol. Itu sebabnya ayat 18 Roma dicatat begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap percaya bahwa ia akan, perhatikan, menjadi bapa banyak bangsa. Dari mana Pak dia bisa berharap dan mempercayai? Ya karena ayat yang ke-17. Tuhan yang berfirman, ini dikutip dari Perjanjian Lama. Ketika dia percaya, Tuhan memperhitungkan kepercayaannya dan keyakinannya itu sebagai apa, saudara? Sebagai sebuah kebenaran. Dia yakin bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Ayat 18 selanjutnya. Menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi walaupun satu keturunannya lahir saja belum, dia meyakini bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Wah, luar biasa. Satu ayat lagi baru saya uraikan. Ayat 19. Ayat 19 katakan, imannya, perhatikan, sekalipun dia udah tua ya, imannya tidak menjadi lemah
walaupun sekelilingnya tidak memungkinkan, bahkan orang-orang sudah berkata kamu impossible, tidak mungkin. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun. Wow, 100 tahun men. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara bayangkan ya, rahim Sarah udah menopause atau udah mati haid atau udah tertutup, dan si Abraham sendiri udah berumur 100 tahun. Coba saudara bayangkan, keadaan secara fisik dia tidak mungkin. Dalam penglihatannya dia udah tua, tapi imannya tidak menjadi lemah. Ini yang membedakan antara orang yang hidup dengan penglihatan dan orang yang hidup dengan iman. Makanya saya beri judul serial yang saya bicara ini adalah Live by Faith, Not by Sight. Nah sekarang, Pak, bagaimana saya bisa memiliki satu level keyakinan seperti Abraham? Dan nanti saya akan menolong saudara untuk beberapa contoh supaya saudara juga bisa bertumbuh. Nah, saudara perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Pak, bagaimana caranya saya bisa meniru hidup Abraham yang hidupnya bukan berdasarkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dalam hidup kelimpahan, tetapi buktinya aku tidak mengalami kelimpahan sedikit pun. Kenapa dan bagaimana? Kelihatan bagaimana fakta yang kelihatan ternyata tidak sama dengan janji yang diterima. Bahkan coba saudara bayangkan sedikit, bagaimana perasaan kalau saudara menjadi Abraham di kala itu dia menerima janji bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, dan tiba-tiba sampai umur 100 tidak ada satupun dari keturunan yang lahir dari dalam diri Sarah. Nah, saya ingin kita membaca Roma pasal pertama ayat yang ke-17, ke-16, 17 dan 18. Saya ingin saudara membaca ayat ini. Dan ini menjadi pegangan saudara ketika saudara menghadapi kenyataan yang berbeda, kenyataan yang terbalik. Apa sih Pak yang harus aku lakukan? Coba baca Roma pasal pertama ayat 16 ya. Saudara perhatikan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah. Ini dasarnya kenapa orang percaya harus percaya kepada janji Tuhan. Karena Injil atau firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, Tuhan itu menciptakan matahari cukup berkata, jadilah benda penerang. Coba bayangkan. Coba kalau saudara menyadari itu bahwa Tuhan menciptakan bulan dan bumi dan bintang-bintang cuma satu perkataan, jadilah benda penerang. Dan jadilah semua itu bulan, bintang, matahari. Sekarang apa yang dikhawatirkan oleh Abraham dan cara hidup Abraham inilah yang harus saudara dan saya jalani atau belajar, ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang nggak percaya, kekuatan Allah tidak termanifestasi kepada sekalipun jadi orang Kristen, tapi kamu tidak percaya atau tidak hidup dengan iman, maka saudara tidak akan pernah mengalami. Kekuatan Allah akan termanifestasi kepada setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi setelah itu orang Yunani, dan setelah orang Yunani orang Tangerang, atau sebutkanlah kota di mana saudara berada. Orang Jakarta, orang Banten, orang Bandung, orang Makassar, tergantung dari semana saudara di mana saudara berada. Orang Yahudi tapi juga orang Yunani, akhirnya orang Indonesia. Kalau saudara di luar negeri, sebutkan kota di mana saudara berada. Jadi dengan kata lain, Abraham ini mempunyai cara berpikir, cara
menata hidup dan bertindak sesuai dengan janji firman Tuhan, apa yang dia katakan, apa yang dia tindak, semuanya itu diarahkan kepada Injil, kepada janji Tuhan. Sekalipun secara mata dia belum bisa melihat, tapi imannya tidak menjadi lemah. Itu yang keren. Sebab, kenapa? Ayat 17. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saya pernah dikasih oleh Tuhan satu lagu, supaya saudara tetap bisa percaya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nah, sekarang lagu ini itu cocok ya kalau untuk keadaan Abraham alami. Sekarang Roma pasal 1 ayat 17 berkata, kenapa ketika ada orang percaya kepada janji Tuhan, kekuatannya itu dilimpahkannya kepada saudara. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. From faith to faith. Jadi dari iman kepada iman. Sebab ada tertulis, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bukan orangku yang benar hidup oleh uang. Bukan orangku yang benar hidup oleh penglihatan. Bukan. Orangku yang benar hidup oleh iman. Coba chat ya. Saudara, terus gini. Di masa yang sukar, saya harus hidup oleh iman. Saudara, waktu menghadapi masa yang sukar, saat saya menghadapi masa yang sukar, saya harus hidup oleh iman. Bukan oleh penglihatan, bukan oleh apa yang ada di sekeliling saudara, tapi saudara harus hidup oleh iman. The just shall live by faith, not by sight. Jadi orangku yang benar harus hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Nah saudara, saya pengen saudara itu mempercayai janji ini. Coba saya minta media membuka Mazmur pasal 138 ayat yang kedua bagian B bahasa Inggris. Supaya 38:2B bahasa Inggris. Ya. Saya pengen supaya saudara ngerti ini ya. Dia begini bahasa Inggris. For though, ayat yang 2A sama bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya berbeda dengan bahasa Indonesianya. For thou has magnified thy word above all thy name. Jadi Tuhan itu, ini ya, ini ayat ini berkata, Tuhan meninggikan firman-Nya lebih daripada namanya. Coba. Nama Yesus saja begitu berkuasa. Nama Yesus saja dahsyat, ya toh? Setan diusir dalam nama Yesus. Nama Yesus itu luar biasa. Ada lagu kan? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
Nama Yesus saja, namanya di atas segalanya. Sekarang perhatikan firman-Nya. Mazmur 138 ayat 2b. He has magnified thy word. Dia telah meninggikan firman-Nya di atas namanya. Amazed. Jadi kalau Tuhan memberikan janji nama Yesus saja di atas segalanya. Bayangkan, nama Yesus ini di atas segalanya. Berarti janji Tuhan itu di atas namanya. Jadi Tuhan menempatkan sampai dia memberikan firman ini supaya saudara dan saya bisa percaya. Sekarang, Pak, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya ini beriman? Pak, apa bedanya bonek sama boman? Nah, saudara ya, sekarang. Apa bedanya antara bondo nekat, orang arek Surabaya, bonek, dan boman, bondo iman? Kalau saudara beriman, Anda punya 4 konten ini. Jadi Anda perhatikan, ada 4 konten atau 4 isi dari orang itu beriman. Ya. Mari saya pengen kita membaca bersama-sama ayat yang pertama. Ya. Apa saja Pak isinya bahwa saya beriman? Roma pasal 1 Roma pasal 10 ayat 17. Kita baca ya bersama-sama Roma pasal 10 ayat 17. Ayo kita baca rame-rame. Mari baca. Roma pasal 10 ayat 17. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Jadi, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau di dalam bahasa aslinya, maka kata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itu di dalam bahasa Yunani ada 2 kata. Pertama adalah logos, yang kedua adalah rema. Di ayat ini kalau saudara membaca teks aslinya, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus yang namanya rema. Jadi nomor 1, gimana seseorang itu bisa beriman? Seseorang itu bisa beriman kalau dia menerima rema. Pak, kenapa saya harus menerima rema? Ya, kalau kamu tidak menerima rema, berarti itu bukan janji Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau rema. Jadi iman itu timbulnya karena kamu punya rema. Kalau kamu tidak punya janji Tuhan, berarti itu bukan rema. Berarti itu keinginanmu. Kalau keinginanmu, tidak ada garansi terjadi dalam hidup saudara. So that's why betapa pentingnya saya suruh semua jemaat membaca firman Tuhan. Kenapa Pak? Karena rema itu keluar dari firman Tuhan yang saudara baca. Jadi kalau begitu, gimana caranya saya bisa mendapatkan rema? Saya kasih analogi ya. Kalau orang pengen dapat vitamin C, dokter akan menganjurkan kamu makan jambu biji, jambu kristal HOB, atau jeruk. Karena di dalam jeruk ada vitamin C. Jadi kalau saudara makan jeruk, sekalipun Anda tidak punya pemahaman rumus bangun vitamin C, saudara tetap mendapat vitamin C. Sama halnya dengan saudara ketika Anda baca firman, tiba-tiba firman itu datang kepada saudara dan Anda dapat pemahaman yang baru dan menerima rema. Yang saya bagikan ini adalah janji Tuhan yang saya terima ketika saya baca SMA. Sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap juga. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, dia tetap percaya. Itu buat saya, tiba-tiba pagi itu jadi rema. Jadi ada janji. Saudara tidak bisa klaim janji Tuhan kalau saudara tidak menerima janji. Jadi konten yang pertama dari iman adalah kamu harus menerima rema atau janji Tuhan. Gimana supaya saya bisa terima rema, Pak? Baca firman Tuhan setiap hari. Pasti ada yang nyangkut.
Pasti ada yang Tuhan bicara. Oke? Itu bagian pertama. Bagian kedua. Pak, apa isinya kalau tahu bahwa saya itu beriman? Pertama, saudara menerima janji Tuhan. Oke, menerima rema. Dua, saudara setelah menerima rema, dia percaya. Mari buka Roma pasal 10. Ya, ayat yang ke-8 dan ke-9. Coba ya kita baca pelan-pelan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman apa, saudara? Iman. Coba chat ya, chat. Firman iman itu dekat di hatimu dan dekat di mulutmu. Coba chat. Supaya saudara belajar mengingat. Firman iman itu dekat di hatiku dan dekat di mulutku. Jadi bagaimana Pak caranya supaya saya bisa, iman itu bisa makin bertumbuh? Nah, saudara, setelah Anda terima janji atau terima rema, dua, saudara mesti percaya. Kenapa Pak? Karena percaya itu letaknya di hati. Firman itu firman itu ada di dalam hatimu. Jadi kalau saudara percaya apa yang dijanjikan Tuhan, ada orang yang menerima janji Tuhan, dia nggak percaya. Tapi orang lain percaya. Kalau saya, mungkin banyak orang bertanya sama saya gini, Pak, kenapa sih Bapak kok terlalu ngotot dengan janji Tuhan? Kalau saya menerima visi, ya, saya menerima visi atau menerima janji Tuhan, maka saya nomor satu percaya. Dan karena saya percaya, orang lain nggak percaya, ya dia pasti akan menghambat atau dia mempertanyakan. Tapi saya tetap percaya karena saya yang mendengar janji itu. Saudara juga sama. Orang lain tidak percaya apa yang kamu percayai. Tapi saudara percaya karena saudara menerima rema. Oke, nomor satu, percaya. Nomor satu, menerima rema. Dua, percaya. Tiga, firman itu dekat di mulutmu. Jadi firman iman itu tidak simpan di dalam hati saja Anda percaya. Tapi yang ketiga, kamu harus berkata-kata. Kamu harus berkata-kata. Karena kenapa harus berkata-kata? Karena kamu percaya. Rasul Paulus berkata, karena kami percaya, itu sebabnya kami berkata-kata. Nah, saya berdoa. Kadang-kadang ada orang yang tanya sama saya, Pak, kenapa sih kok kita diajarin supaya memperkatakan firman? Karena kalau saudara memperkatakan yang baik datang dalam hidup saudara. Kalau saudara memperkatakan janji Tuhan, yang Anda ucapkan itu yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda ngeluh, Anda kecewa, Anda ngumpat-ngumpat, Anda berkata yang jahat, maka yang terjadi, yang jahat itulah datang dalam hidup saudara. So that's why betapa pentingnya setiap orang itu menjaga mulutnya. Sebab di dalam Amsal pasal 18 ayat ke-21. Amsal 18 ayat 21. Bunyinya begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dari perkataanmu itulah yang akan dilihat oleh Tuhan. Apakah kamu ini percaya nggak dengan apa yang dijanjikan Tuhan? Nah, kalau kamu percaya, kamu berkata-kata. Sebab dari perkataanmu itulah akan kamu nikmati hasilnya. Kalau saya pakai bahasa Indonesia sekarang. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memperkatakan apa yang dia katakan, dia akan menikmati hasilnya. Kalau saudara mengatakan, tidak bisa, tidak mungkin, mana bisa sakit disembuhkan, mana bisa. Kata dokter bilang tidak mungkin. Kata dokter 3 bulan mati. Kata dokter, udah nggak ada harapan. Kalau itu yang Anda katakan, ya jadi seperti apa yang saudara percaya dan saudara katakan. Tapi Tuhan berkata, hidup dan mati, bangkrut dan berhasil, ya, untung dan buntung tergantung dari perkataan.
Itu sebabnya saya tidak mau memperkatakan yang buruk sekalipun saya lagi marah. Marah pun harus memperkatakan firman. Marah supaya anak saya, staf di bawah saya, mengerti bahwa itu salah. Tetapi nggak boleh marah dengan mengumpat, mengarah dengan memperkatakan yang buruk. Goblok lu, nah gitu tuh. Jadi anakmu jadi goblok, stafmu jadi goblok. Kalau saya nggak mau berkata, saya marah, tapi marah harus mengatakan firman. Coba kamu belajar, kamu pasti pinter. Kan kenapa nggak diubah kalimatnya? Apa yang saudara harapkan, itulah yang Anda katakan. Apa yang Anda percaya, itulah yang harus Anda katakan. Yang keempat. Yang pertama tadi apa? Menerima rema. Dua apa? Percaya di dalam hati. Tiga, berkata-kata. Yang keempat, bertindak. Karena dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal pertama ayat 21. Coba ya kita lihat. Yakobus pasal pertama. Salah, sebentar ya. Saya cek. Supaya kelihatan tepat anunya. Saya pengen supaya kita ngerti dengan tepat. Yakobus pasal 2 ayat 17. 17 maksud saya. Yakobus 2 ayat 17. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi yang keempat apa? Iman itu harus yang keempat kontennya bertindak. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Ini ayatnya jelas, clear. Jadi apa konten dari iman? Pertama, menerima rema. Dua, percaya. Tiga, berkata-kata. Empat, bertindak. Sekarang saya cerita. Ketika saya muda, lagi belajar firman Tuhan, lagi belajar percaya, saya menikah dengan Ibu Flora. Ketika saya menikah dengan Ibu Flora, maka setelah 6 bulan, ya namanya orang tua ya, pasti menghendaki anaknya menghasilkan keturunan atau anaknya punya anak. Sebab dia pengen cucu. Enggak salah sih orang tua. Siapa yang bilang salah? Tapi mami atau orang tuanya Ibu Flora, mami itu waktu kita datang ke Jakarta, mami selalu tanya, Flor, kamu sudah hamil? Dijawab belum. Besok lagi datang, bulan berikutnya datang, Flora, kamu sudah hamil apa belum? Belum. Setiap kali dia ditanya hamil, Ibu Flora itu stres, depres karena terus-menerus ditanya. Akhirnya Ibu Flora ini menjawab, tapi perkataan yang dia ucapkan bukan perkataan lahiriah, tapi dia memperkatakan dengan perkataan iman. Satu hari, udah berbulan-bulan, nggak tanya, tiba-tiba ditanya lagi. Flora, kamu sudah hamil atau belum? Dia jawab, sudah Mi. Sudah Mi. Pada waktu saya mendengar Ibu Flora ngomong, sudah Mi. Saya kaget, sempat terperanjat dan melihat muka Ibu Flora dengan semangat supaya maminya nggak tanya lagi. Nah ternyata pulangnya saudara, karena Ibu Flora menjawab udah, maka mami langsung beli susu Prenagen. Susu hamil ya. Kalau saudara yang hamil pasti ngerti ini ya, susu Prenagen. Beli sayur. Pada waktu itu belum ada HOB ya. Ya sayur dibelikan yang dari supermarket. Belikan buah yang enak-enak. Ada kiwi, ada buah naga, ada apel. Pokoknya semua macam buah dibelikan. Jeruk. Pulanglah membawa Prenagen. Membawa membawa buah dan sayur. Supaya
Mami berharap cucunya sehat. Lalu kemudian singkat cerita, saya tanya sama Bu Flora, kenapa kok kamu tadi menjawab sudah? Habis saya ditanyain terus dan saya stres. Daripada saya ditanyain terus, lebih baik saya jawab sudah. Jadi sebenarnya Bu Flora belum hamil, tapi dia jawab sudah. Jadi Prenagennya diminum, Pak, diminum Bu Flora dan diminum mama saya. Masa susu kan isinya kan saya ngerti, saya kan food technologist. Susu kan isinya apa? Protein ya toh, lemak baik ya toh, mineral gitu kan. Supaya mineral, vitamin dan mineral isinya cuma itu. Lalu kemudian Bu Flora yang minum, buahnya tetap dimakan ya, sayurnya dimakan, habis juga. Berikutnya datang lagi, dibawain yang sama, hampir berbulan-bulan. Setelah 6 bulan makan Prenagen, minum Prenagen, makan buah, Mami tanya lagi. Mami tanya, Flora, udah 6 bulan saya belikan Prenagen, kok perutnya nggak kelihatan buncit-buncit amat? Katanya. Ya memang belum buncit, memang belum kok. Belum hamil. Tapi Bu Flora itu memperkatakan apa yang dia rindukan, yang dia percayai bahwa suatu hari dia punya anak. Saudara, waktu ditanya itu, akhirnya Bu Flora itu sedih sekali. Dan dia kemudian murung. Ketika murung, dia keputihan. Ketika dia keputihan, saya sayang. Saya sayang ya sebagai suami. Lalu saya tanya kepada Bu Flora, kenapa sih kamu kok murung? Dan ternyata dia cerita bahwa dia keputihan. Waktu dia cerita keputihan, saya itu sedih, jadi ikut sedih. Lalu saya ajaklah saudara pergi ke dokter. Saya pergi ke dokter supaya mengetahui sebenarnya persoalan apa sih. Ya sekarang udah kita menikah kok belum bisa hamil. Lalu kemudian kita datang kepada dokter. Saya pertama dokter yang seiman karena saya pikir bisa menguatkan saya. Saya pergi ke dokter itu dan kemudian dia suruh cek spermanya. Lalu diambil spermanya dan kemudian diperiksa. Setelah diperiksa, kita datang menghadap. Lalu dia berkata begini, Wiryo, padi ladang sekalipun udah dicangkul, ladang yang seharusnya menghasilkan padi tidak akan bisa menghasilkan padi kecuali ada bibit padi. Dalam hati saya, apa hubungannya? Dia ini ngomong apa? Dokter kok ngomong padi? Kalau padi saya lebih tahu karena saya orang pertanian. Tiba-tiba dokternya bilang, ini perumpamaan Wiryo. Perumpamaan. Jadi kenapa kamu tidak ada anak sampai sekarang? Karena kamu nggak ada benih. Kamu nggak ada sperma. Kalau bahasa orang awam, itu kamu mandul. Waktu saya mendengar kata mandul dari seorang dokter, itu sepertinya kayak halilintar menampar, jebret. Dan tiba-tiba saudara saya itu langsung down. Karena yang terjadi masalah ternyata bukan di Ibu Flora. Permasalahannya ternyata ada di saya. Saya mandul. Dan orang dunia berkata, dokter berkata impossible. Dengarkan ya, persis seperti Abraham. Saya mengalami, saya nggak bisa berharap kepada orang tua. Apa yang saya tangisi? Kepada dokter, apa yang saya tangisi? Saya hanya bisa menaruh harap hanya kepada Tuhan. Lalu satu hari, waktu dokter itu menulis resepnya, saya bilang, dokter menulis resep untuk apa? Lalu dokternya bilang, ya ini untuk menolong kamu. Dok, resep ini memang bisa bikin sperma? Dia jawab, enggak. Ya ini pokoknya bisa menghibur kamu. Isinya apa dok? Ya vitamin-vitamin aja. Bisa bikin sperma? Enggak. Udah dok, nggak usah bikin resep. Kenapa Wiryo? Dia bilang, kenapa? Saya jawab, kalau memang nggak bisa buat sperma, kenapa dokter tulis? Ya ini untuk menghibur kamu, minimal kalau hatimu gembira, siapa tahu ada mujizat. Nggak usah dok.
Saya masih ingat, saya jawab, nggak usah. Dokternya nggak bikin resepnya. Tiba-tiba ketika saya duduk di depan dokter itu, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan yang saya kenali suaranya itu. Dia berkata begini, kalau tukang jam ada bagian yang rusak dari jam, dia bisa membenarkan onderdil yang rusak. Apalagi Tuhan yang menciptakan kamu. Waktu saya mendengar ilustrasi, analogi bahwa ketika ada jam yang rusak, tukang jam bisa membetulkan jam onderdil yang rusak, onderdil jam yang rusak, sehingga benar. Saya muncul iman. Ini dengerin ya. Inilah namanya rema. Rema itu adalah suara Tuhan yang saudara dan saya bisa dengarkan. Dan saudara janji Tuhan yang saudara bisa pegang. Kalau Tuhan berkata tukang jam bisa membetulkan onderdil jam yang rusak, berarti Tuhan mau berkata, aku juga bisa membetulkan kalau ada onderdil kamu yang rusak, yang membuat kamu mandul, aku bisa membetulkannya. Wow. Timbul namanya iman, itu tahap pertama. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pada waktu itu di depan dokter itu saya bilang, dokter, maaf ya, saya tidak mau dikasih resep itu, karena resep itu tidak menolong saya. Ya benar. Sebab saya percaya, dok, saya akan berdoa. Sebab Tuhan berkata, karena dia anak Tuhan, saya bilang gini, karena Tuhan berkata bahwa kalau tukang jam bisa membetulkan onderdil yang rusak, maka Tuhan juga sanggup membetulkan onderdil yang rusak dalam hidup saya. Nah, sekarang saya pulang. Dia dokternya ini, ya sudah, kalau kamu mau berdoa, ya berdoa. Kemudian saya mulai berdoa. Saya pulang, saya stres. Jadi yang tadinya yang stres Ibu Flora, yang keputihan Ibu Flora, tiba-tiba stresnya pindah ke Pak Wiryo. Saya jadi stres, Ibu Flora jadi sehat. Keputihannya berhenti mendadak, dan gantian saya stres. Di tengah stres itulah Ibu Flora yang bangkit, dan dia berkata gini. Dia bicara, sekarang karena kamu yang ada masalah, sekarang kamu setiap malam tidur telentang. Terus kemudian ngapain? Saya akan berdoa. Saya akan mencipta seperti Tuhan meng-create dengan perkataan. Oke ya? Pertama, nerima rema. Dua, memperkatakan. Ibu Flora memperkatakan, dia bilang gini, Tuhan, aku minta supaya semua roh mandul kami perintahkan keluar, pergi. Roh subur datanglah tiap malam tuh. Roh mandul keluar, roh subur datanglah. Dia berkata-kata dengan bahasa yang dia bisa mengerti. Setiap malam saya disuruh tumpang tangan. Suruh malam itu saya suruh telentang, dia tumpang tangan, dia berdoa supaya suaminya muncul sperma. Tiba-tiba setelah 3 bulan, saya menerima mimpi. Jadi kalau saya menerima mimpi, saya itu tidak anggap sepele. Jadi ada mimpi itu mimpi yang karena kebanyakan tidur, ada yang mimpi karena kuasa gelap, ya toh. Nah, kalau mimpi yang berasal, yang ketiga, mimpi berasal dari Tuhan. Saya melihat tempat saya dulu bekerja, Ibu Flora lagi naik tangga di lantai 2, karena kantornya Ibu Flora itu di lantai 2. Lalu ketika dia naik, saya masih ingat penglihatan sampai hari ini. Dia pakai rok yang atasan sampai bawahan gitu ya. Satu, apa itu namanya, enggak, atas sampai bawahan jadi satu, itu rok panjang. Warnanya putih. Dan perutnya buncit. Dalam mimpi itu, wow, istri saya pasti hamil. Ini buncitnya nggak mungkin cacingan. Karena buncitnya bener-bener buncit. Kalau cacingan kan buncit sedikit gitu. Ini pasti hamil. Lalu ketika saya lagi dalam mimpi lagi bersuka cita, tiba-tiba ada suara berkata, Wiryo, kamu cari pembantu tambah 1 lagi. 2 pembantu, 1 untuk beresin rumah, cari 1 pembantu untuk ngurus anak kamu. Saya pada waktu itu rasanya di dalam mimpi itu saya rasanya sudah yakin bahwa istri saya hamil.
Ternyata saya bangun, ternyata saya tidur. Itu ternyata saya mimpi dan saya ternyata belum sadar. Ketika pagi saya cerita kepada Ibu Flora. Ibu Flora bilang gini, udahlah, kamu jangan bikin PHP atau jangan bikin yang nyenengin saya. Udahlah, aku udah sembuh dari keputihan aku. Udahlah, kita terus berdoa aja, kata Bu Flora. Jangan nyenengin saya. Ya udah, kamu nggak percaya, udah. Tapi saya terus berkata-kata. Ingat ya, percaya pertama. 2, berkata-kata. Pertama, nerima rema. 2, percaya. 3, berkata-kata. Saya ngomong, termasuk kepada dokter. Saya bilang ini, dokter, karena dia anak Tuhan, sering ketemu sama saya bilang, dokter, saya terima mimpi bahwa saya ngelihat Flora itu hamil. Terus, dan saya dengar ada suara kamu cari satu pembantu lagi. Itu dengar banget. Lalu kemudian, dan istri saya, dok, itu buncit perutnya. Sudah tahu dokternya bilang apa? Wiryo, itu fata morgana. Saya masih ingat waktu dibilang itu fata morgana, saya pulang. Iman saya tidak mau menjadi lemah karena perkataan orang lain. Dan saya bilang kepada Bu Flora, ternyata Bu Flora pada bulan berikutnya masih haid. Begitu dia haid, dia cerita, tuh kan kamu nyenengin aja tuh. Buktinya saya haid lagi. Jangan PHP. Kalau bahasa sekarang. Tapi walaupun Ibu Flora berkata begitu, tapi tetap saya cerita bahwa kamu hamil. Saya terus memperkatakan, itu bukti bahwa saya sedang bertindak. Bukannya berkata-kata, saya cerita orang lain, tapi saya bertindak. Bahwa memberitahu kepada Bu Flora bahwa kamu hamil. Saudara, pada bulan berikutnya, saya masih ingat. Pada bulan berikutnya, Ibu Flora tidak mau berhenti berdoa. Dia terus berdoa. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba, Ibu Flora cerita, aku sudah tidak menstruasi udah 47 hari. Karena dia tidak mau memberitahu 31 hari, tapi dia bilang saya udah 47 hari. Kenapa dia baru bilang 47 hari? Sebab dia tidak mau kena PHP lagi. Begitu saya mendengar itu, saya bilang nih, tunggu ke 50 ya. Kalau kamu sudah 50 hari tidak menstruasi, maka saya akan membawa kamu ke laboratorium. Lalu segera setelah 50 hari lewat dan belum, saya bawa pergi ke laboratorium. Dan ternyata di laboratorium dites, dan dia bilang, Pak, selamat ya, Ibu sudah hamil. Waduh, saya peluk Ibu Flora dan saya bilang, praise God. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan sangat mungkin. Katakan dengan iman, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari saya pengen berdoa buat saudara yang sakit. Boleh angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saudara yang melihat persoalan yang sepertinya ada jalan buntu yang tidak mungkin. Mungkin saudara menghadapi kemustahilan. Mungkin saudara menghadapi yang tidak mungkin. Angkat tanganmu, angkat tangan. Entah itu di bisnismu, atau di pekerjaanmu, di keluargamu. Mungkin kamu sakit yang secara dokter tidak mungkin. Tapi saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, lihat pergumulan anak-anakmu satu persatu. Yes. Tuhan, biarlah mereka menerima janji bahwa oleh bilur Yesus mereka disembuhkan. Hari ini aku berdoa yang sakit, biarlah Tuhan kau tumpangkan tanganmu dan oleh bilur Yesus
Semua sakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Sembuh dari sakit ginjal, sembuh dari kanker, sembuh dari tumor, sembuh dari sakit jantung, sembuh dari sakit tulang, sembuh dari sakit syaraf, sembuh dari sakit paru-paru, sembuh dari sakit stroke, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, yang tertutup pintu mereka, keuangan mereka tertutup, keluarga mereka ada permasalahan yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan, turun tangan, buka setiap pintu supaya umat-Mu bisa percaya kepadamu. Sekalipun tidak mungkin, sekalipun tidak bisa, keuangan mereka bisa breakthrough ketika pintu Kau buka. Keluarga mereka bisa breakthrough ketika pintu Kau buka. Tuhan, aku berdoa finansial mereka bisa breakthrough, bisnis mereka bisa breakthrough ketika Kau buka pintu mujizat dalam hidup mereka. Tuhan, lihatlah biar umat-Mu belajar percaya kepadamu dan meyakini bahwa Tuhan sumber dari segala-galanya. Sambil angkat tanganmu, katakan dengan iman, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari saudara, tetap angkat tanganmu. Saya mau berdoa dan saya melepaskan berkat. Diberkatilah hidup saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkati bisnis dan pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam dan sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.